Oke, selamat malam, Pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ridho Mata Silabang dengan NIM 4222301091 dari kelas C pagi. Oke, pada kali ini saya akan melakukan pembuatan video untuk tugas ATS dan untuk mata kuliah Computer Vision. Nah, yang dimana tasknya itu buatlah program untuk klasifikasi karakter tulisan tangan pada dataset MNIST menggunakan HOG Vector Extraction dengan klasifikasi super vector mesin. Melakukan evaluasi performa menggunakan LOOCV dengan menampilkan confusion matrix, akurasi, precision, dan F1 score. Oke, yang pertama kita akan kita mengimport library yang bakal kita gunakan seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Warning, dan Thai. Dan juga kita akan mengimport Schemats Filter import SOG dan sklearn SVM import SFC untuk klasifikasi yang bakal kita gunakan. Selanjutnya masuk ke dalam tahap dataset preparation. Nah, pada dataset preparation kita menggunakan MNIST Letter Train CCV yang dimuat dari fungsi pandas read CCV. Nah, pada dataset ini memiliki 80.888.800 baris dan 785 kolom. Nah, kolom pertama adalah label kelas 1 sampai 26 yang mempresentasikan huruf A sampai Z. Nah, kolom 1 sampai 784 atau sisanya itu disebut sebagai pixel. Selanjutnya kita balance dan shuffle. Nah, pada tahap ini, dataset ini memiliki 3.400 sampel per kelas, kurang lebih. Tetapi kita tidak gunakan semua agar proses tidak efisien. Agar proses tetap efisien, kita mengambil 100 sampel secara acak menggunakan NP Random Choice. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan sampelnya, kita gabungkan semua kelas menjadi 2.600 sampel. Nah, setelah itu kita melakukan shuffle menggunakan NP Random Permutasi, yang dimana supaya agar urutan tidak berpengaruh dalam proses training. Nah, selanjutnya ada visualisasi sampel image dari setiap kelas, one per kelas, dari A sampai Z. Selanjutnya adalah kelas distribusi bar chart, yang dimana dari setiap kelas menampilkan 100 sampel per kelasnya. Selanjutnya, tahap data split, yang dimana training 80% dan tes 20%. Nah, pada training set memiliki 2080 sampel dan tes set memiliki 520 sampel. Nah, setelah itu kita lanjut ke dalam tahap HOG filter extraction, yang dimana HOG ini adalah metode ekstraksi fitur yang mendeteksi tepi dari tekstur gambar berdasarkan arah gradien pixel. Nah, fungsi dari extract hook ini yaitu untuk menerima array pixel mentah dari N784 ini. Nah, kita menggunakan extract hook ini agar kita melakukan reset dan transform setiap gambar menjadi 28 kali 28, menormalisasikan nilai pixel ke rentang 0 sampai min 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam extract hot in base parameter. Sebelumnya saya sudah mencoba dan mendapatkan base parameternya itu dengan orientasi 9, pixel per selnya itu 4,4, sel per bloknya itu 3,3.
Nah, dengan visualisasi yang di atas adalah sebelum melakukan feature extraction, dan di bawahnya setelah melakukan HOG feature extraction. Nah, selanjutnya masuk ke dalam tahap SVM klasifikasi. Pada tahap ini, standar scalar. Sebelum kita masuk ke dalam SVM, fitur HOG ini dinormalisasikan menggunakan standar scalar. Mengapa kita perlu melakukan scaling? Karena pada SVM, sangat sensitif terhadap fitur tanpa scaling dengan nilai besar akan mendominasi dan membuat model menjadi bias. Scalar di feed hanya pada training set, lalu ditransform ke training dan test set untuk mencegah leakage, data leakage. Nah, pada tahap ini, kita memiliki parameter grid dengan C, yaitu 0,1, 1, dan 10, dengan kernelnya RBF dan poly, gamanya scale dan juga auto, yang dimana kernel berfungsi untuk memetakan data ke dimensi lebih tinggi, dan C itu regulasinya C kecil sama dengan marginnya lebar, dan lebih toleran error. Sedangkan C besar, marginnya itu lebih padat, lebih fit ke data. Sedangkan gamma itu yaitu mengontrol jangkauan pengaruh setiap support vector. Selanjutnya kita masuk dalam, nah ini adalah grid search head map dari FBF kernel dibandingkan C sama gamanya. Ini merupakan akurasinya yaitu 80,53%. Nah, selanjutnya masuk ke dalam tahap evaluasi. Nah, pada tahap evaluasi ini terdapat training dan data dan test set. Nah, dengan nilai training, akurasi, precision, recall, dan F1 score-nya 100%. Sedangkan tes dengan 20% data, dengan nilai akurasinya 83,65%, presisinya 84,21, dan F1 score-nya itu 83,46%. Nah, ini adalah tampilan dari confusion matrix for test. Untuk testing 20%. Nah, selanjutnya ini adalah perbandingan dari akurasi, precision, recall, F1 score dari train dan tes. Dengan skor di akurasinya 100, 100%, sedangkan di untuk tesnya itu 83,7%, 70%. Oke, selanjutnya masuk ke dalam evaluasi LOOCV atau Leave One Out Cross Validation, yang dimana LOCV ini atau Leave One Out Cross Validation adalah metode evaluasi di mana dari N sampel, model dilatih pada N sama dengan satu sampel, dan diuji pada satu sampel yang disisihkan. Proses ini diulang dengan N sama dengan sebanyak berapa kali sampel menjadi data uji. Nah, pada dataset ini kita memiliki 26 kelas dan 100 sampel per kelas. Berarti untuk LLOCV-nya berjalan sebanyak 2.600 iterasi. Oke, total LLOCV-nya 2.600. Nah, ini adalah untuk hasil setelah melakukan evaluasi LOCV. Nilainya
tampak berubah ya dari sebelumnya. Oke, ini adalah tampilan matriks dari evaluasi LOCV dengan akurasi 83,69% dan F1 makronya 83,75. Coba kita bandingkan dengan sebelum evaluasi evaluasi di tes dengan akurasinya 83,65%. 83 untuk LOCV-nya 83,69%. Oke, mungkin sekian dari saya, Pak. Terima kasih, Pak.